Shalom, Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat hari Minggu. Ya, kami mengucapkan terima kasih karena telah diundang. Kemudian juga kami juga memohon maaf ya atas eh, ketidakhadirannya Pak Tongam ya dalam agenda kita kali ini karena memang beliau ada agenda lain. Semoga tidak mengecewakan Bapak dan Ibu dan materi ini semoga bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua dan informasi eh, bagi seluruh peserta webinar ini. Kami dari Sekretariat Satgas Waspada Investasi, ya, eh, saya boleh share screen ya, Pak Robin ya. Ya, bisa Pak. Oke, ya. Berbicara masalah investasi, memang ini spektrumnya luas ya, karena kita bisa instrumennya ada melalui properti, kemudian keuangan, dan hal-hal yang lain yang tentunya itu mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Namun bagi kami, ini kita fokus kepada yang ilegalnya saja, karena Satgas Waspada Investasi ini beranggotakan 12 kementerian lembaga yang bertugas untuk mencegah dan menangani praktek investasi ilegal di tengah-tengah masyarakat. Nah, anggotanya ada 12, yaitu OJK, BI, Kemendak, Kominfo, kemudian Kementerian Agama, Kemenkop UKM, Kejaksaan, Kemendikbudristek, kemudian PPATK, BKPM, dan juga Kemendagri. Nah, ini secara bersama-sama bahu-membahu untuk mencegah dan menangani praktek investasi ilegal di tengah-tengah masyarakat. Nah, apa yang dilakukan SWI? Ini yang pertama kita tentu memberikan edukasi ya, literasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar terhindar dari praktek-praktek investasi ilegal. Kemudian kita tangani, kita panggil, kita blokir, kita hentikan, kita umumkan supaya memang para pelaku-pelaku investasi ilegal ini tidak mendapatkan banyak keuntungan dari masyarakat yang merugikan ya tentunya. Sehingga sebelum adanya kerugian yang dari masyarakat, kita upayakan untuk kita basmi terlebih dahulu. Nah, apa yang sudah dilakukan SWI selama kurang lebih dari 5 tahun terakhir, ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan, SWI melakukan penanganan terhadap investasi ilegal, pinjol ilegal, dan juga gadai ilegal. Kalau di tahun ini kita lihat, sudah ada 21 investasi ilegal yang sudah dihentikan, 50 pinjol ilegal, dan 5 gadai ilegal. Nah, memang eh, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini ya, ini memang sangat banyak praktek-praktek investasi ilegal itu ada di tengah-tengah masyarakat. Dan seluruhnya sebagian besar berbasis aplikasi. Karena apa? Karena mungkin ya sekarang era digital ya, sehingga penawaran-penawaran yang dari mulut ke mulut itu sudah tidak terlalu efektif. Karena lebih efektif dia melakukan penawarannya melalui media sosial. Nah, kenapa sih harus dihentikan investasi ilegal itu? Karena memang dia membawa kerugian banyak sekali ya bagi masyarakat. Kita lihat dari 2011 sampai 2022, ini sekitar 117,5 triliun kerugian yang diderita masyarakat akibat kegiatan investasi ilegal. Tahun 2022 saja ini sudah 149 miliar ya. Ini belum dihitung dari kerugian-kerugian yang berpotensi ya, yang diakibatkan oleh kegiatan binary option dan juga robot trading. Nah, ini yang kemungkinan tahun ini juga akan meningkat ya. Kalau kita lihat tahun lalu itu yang kontribusi tersebar itu ada di kegiatan eh, aset kripto ilegal yang dilakukan oleh edisi cash yang sudah diproses kepolisian, itu juga korbannya cukup banyak. Nah, ketika Bapak Ibu kemudian eh, mendapatkan tawaran ya dari investasi, sebetulnya kita bisa memilah sendiri gitu dari ciri-ciri investasi ilegal yang sekiranya ini kalau ada tawaran seperti ini, ini patut dicurigai, kira-kira gitu. Nah, kemudian apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama yang pasti menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat. Ya,
10% per bulan, 1% per hari, 5% per minggu, cepat dapat Ferrari, cepat dapat Harley, cepat dapat apartemen dan macam-macamnya itu. Karena ya iming-iming ini yang memang membuat masyarakat itu pasti tergiur gitu. Nah, dan sekarang juga kita tahu ya banyak fenomena flexing ya atau pamer. Nah, ini sebetulnya juga memberikan apa namanya pengaruh ya terhadap masyarakat karena yang mereka lakukan itu kan sebetulnya kegiatan marketing ya. Mereka apa namanya membuat hal-hal yang seolah-olah mereka dapat dari hasil usaha trading gitu. Padahal tujuannya memang supaya masyarakat mencari tahu dari mana pendapatan mereka kan gitu sehingga melihat seluruh konten-kontennya dan kemudian ikutlah terjun ke dalam. Ini sudah pasti. Karena tidak menarik ya kalau misalkan keuntungannya itu tidak dilakukan secara cepat dan tinggi return-nya. Pasti mereka mengiming itu. Ya, mereka ada dua ya. Mereka menolak ya adanya prinsip high risk high return itu mereka tolak itu. Yang ada adalah free risk high return gitu. Jadi tanpa risiko. Kemudian yang kedua menjanjikan bonus dari perekrutan anggota atau member get member. Nah, bonus-bonus ini diberikan oleh mereka terhadap downline atau anggota-anggota mereka yang mampu merekrut anggota baru. Ya, kalau bisnis MLM itu kita tahu ya, bonus itu diberikan atas penjualan produk gitu. Kalau ini berbeda. Jadi mereka berusaha membentuk jaringan yang kemudian mereka menjanjikan bonus apabila orang-orang tersebut dapat mengajak orang-orang yang lain. Ya, atau kita bisa lebih kenal tuh skema Ponzi ya. Skema Ponzi. Jadi sepanjang masih ada anggota baru, maka pembayaran return ke upline-nya atau member-member terdahulu itu pasti masih lancar. Nah, permasalahannya ada ketika member barunya ini sudah nggak ada deposit taking gitu. Itu pasti pembayarannya ikut macet juga dan akhirnya meledak. Nah, disinilah permasalahannya para pelaku-pelaku ini yang kemudian mereka lari ya, tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, manfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, public figure untuk menarik investasi. Ini sangat related. Kenapa? Karena memang tokoh masyarakat, public figure ini sangat membawa pengaruh bagi masyarakat ya. Bahkan juga kami cukup prihatin beberapa waktu lalu ada di Jawa Timur juga seorang pendeta yang memang menawarkan produk investasi kepada jemaatnya yang memang produk investasi tersebut sudah kita umumkan sebagai investasi ilegal. Nah, ini sungguh ironi. Kemudian juga public figure ini sangat mudah ya. Kalau kita lihat public figure saat ini dengan mudahnya kemudian menjadi sultan-sultan dadakan, terus kemudian membawa pengaruh bagi masyarakat atau kaum milenial yang sukses di usia sangat muda. Kemudian juga ada artis-artis yang menawarkan produk-produk aset kripto yang memang ditujukan kepada para followersnya atau para ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini memang sangat ini ya apa namanya sangat masif sekali gitu karena memang kebanyakan dari mereka itu cukup berpengaruh dan membawa banyak member bagi sebuah platform atau sebuah entitas. Kemudian yang keempat adalah free risk. Ya, ini tanpa resiko karena dijanjikan tanpa resiko itu supaya banyak yang ikut gitu. Karena lain cerita kalau misalkan itu dijanjikan ini ada resiko loss misalkan gitu. Tentu masyarakat akan pikir dua kali untuk ikut. Nah, ini memang mereka menjanjikannya tanpa resiko. Kemudian legalitasnya tidak jelas. Izin usahanya tidak ada, kemudian punya izin usaha tapi punya izin kelembagaan, maksudnya punya PT gitu ya, tapi tidak punya izin usaha. Contohnya dia punya PT tapi dia melakukan penghimpunan dana. Nah, itu tidak boleh karena penghimpunan dana kan hanya boleh dilakukan oleh perbankan. Kemudian dia punya izin kelembagaan, punya izin usaha, tetapi tidak sesuai dengan izinnya. Nah, ini yang perlu diwaspadai sehingga masyarakat perlu waspada terhadap hal ini. Nah,
kenapa sih marak sekali investasi ilegal di masyarakat? Itu penyebabnya ada dua ya, dari sisi pelaku dan sisi masyarakat. Dari sisi pelaku ini memang saat ini sangat mudah sekali dia menawarkan penawaran-penawaran investasi melalui media sosial, kemudian Telegram, dan masih banyak instrumen yang lain yang memang masyarakat sangat mudah mengakses. Kemudian juga susahnya pemberantasan investasi ilegal ini karena banyak server di luar negeri. Kita tahu bahwa yang marak belakangan ini adalah Binomo gitu ya. Binomo ini memang sudah kita hentikan sejak 2019. Artinya jauh sebelum yang saat ini sedang trending itu sudah kita tangani di 2019. Nah, kalau kita tracking terhadap servernya, ini servernya bukan berada di Indonesia gitu. Ya mungkin memang pelakunya ada di Indonesia dan ini juga sedang dalam tahap penyidikan oleh Barreskrim. Tetapi servernya itu kita lihat itu lokasi hostnya itu ada di Kepulauan Karibia. Nah, ini akan sulit ya karena ketika kita blokir mereka akan bikin akses-akses baru, bikin aplikasi baru gitu. Kemudian dari masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat ini sebetulnya ada dua ya. Masyarakat yang memang belum terliterasi keuangan atau terliterasi investasi. Kemudian yang kedua, memang masyarakat yang sudah terliterasi tetapi masih ikut juga. Nah, survei OJK 2019 itu mengatakan tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap produk keuangan itu baru 38%. Artinya ada gap 62%. Nah, kebanyakan memang yang belum paham investasi ini itu hanya korban ya, ikut-ikutan, diajak gitu. Ngelihatnya hanya profitnya, nggak ngelihat produknya apa, kemudian kegiatannya apa, perizinannya apa, itu nggak dilihat. Yang dilihat adalah profitnya atau cuannya berapa nih gitu. Itu yang menjadi fokus utamanya. Kemudian kalau yang lapisan masyarakat kedua, ini memang dia sudah tahu kegiatannya eh, tidak tidak memiliki izin atau ini tidak rasional, imbal hasilnya terlalu tinggi. Nah, tapi memang ya karena mungkin dianggapnya kalau peserta di awal itu pasti untung gitu ya, karena kan masih masih bisa narik keuntungan lah. Nah, baru ketika sudah collab gitu ya, sudah macet pembayarannya, ini baru biasanya ngadu teriak-teriak. Nah, ini juga beberapa pengaduan yang masuk di kita tentunya juga seperti ini faktanya. Jadi tidak melihat tingkat literasi bahkan tingkat pendidikannya gitu. Kalau sudah mudah tergiur bunga tinggi ini ya mungkin eh, jiwa manusiawinya ini hampir hampir tidak mengenal tingkat literasi atau tingkat pendidikan. Kemudian apa yang SWI lakukan? Yang pasti secara preventif kita mengedukasi masyarakat. Jangan sampai masyarakat coba-coba untuk ikut investasi ilegal. Ini kita lakukan melalui beberapa media, kemudian juga melalui beberapa kegiatan, sosialisasi, webinar, kuliah umum, iklan layanan masyarakat. Ini kita lakukan bersama-sama 12 kementerian lembaga. Dan di sisi lain, sekretariat juga memiliki aplikasi waspada investasi yang kita lakukan crawling data. Dengan harapan kalau kita crawling data ini, kita tahu nih yang sedang marak di masyarakat atau yang sedang ramai di masyarakat itu cepat-cepat kita hentikan sebelum makan korban. Nah, upaya penanganan yang dilakukan yaitu tadi kita rapat, kita umumkan, kita lakukan cyber patrol, kita blokir seluruh domain website aplikasinya, lalu kemudian kita laporkan ke Barreskrim untuk ditindak secara hukum. Nah, apa yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu menerima tawaran investasi ilegal? Simplifikasinya cuma dua, yaitu pertama legal. Legal dalam arti cek aja perizinannya. Kalau dia memang bisnis LMM, sudah pasti dia ada izin dari Kementerian Perdagangan. Itu bisa dicek di websitenya Kemendak. Memang butuh waktu ya, tapi ini supaya kita melangkahnya
benar gitu dan tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Kemudian yang kedua, kalau dia produk jasa keuangan, saham, efek, reksadana, deposito, asuransi dan lain-lain, itu bisa cek ke OJK. Atau kalau misalkan itu kripto, forex dan sebagainya yang merupakan kategori barang komoditi, itu bisa cek ke Bapepti. Dan juga koperasi ya, misalkan koperasi juga itu bisa dicek di websitenya Kementerian Koperasi. Kemudian yang kedua, ini tidak kalah pentingnya dari aspek logisnya. Jadi imbal hasilnya wajar atau tidak gitu. Nah, ini bisa diidentifikasi dengan produk atau tawaran profit yang dijanjikan. Yaitu contoh tadi 10% per bulan, ya 1% per hari, 5% per minggu. Terus kemudian kita setor misalkan 20 juta, kemudian diiming-imingi bisa dapat Fortuner atau mobil-mobil yang lain atau gadget atau sebagainya. Nah, ini perlu kita waspadai gitu. Dan yang pasti ada resikonya. Perbankan sekalipun yang sudah high regulated itu masih memiliki resiko, sehingga ada penjaminan oleh LPS. Nah, produk deposito sendiri pun ketika dia bunga yang ditawarkan di atas LPS, Bapak Ibu pasti suruh tanda tangan surat pernyataan kan, bahwa menyatakan tidak dijamin oleh LPS, sehingga ketika ada sesuatu terjadi, kolaps atau pelit dengan bank tersebut, ya dana Bapak Ibu tidak tercover karena dana Bapak dan Ibu sudah tidak masuk penjaminan seperti itu. Nah, ini sebagai pagar bagi kita semua untuk selalu selektif terhadap tawaran investasi yang diterima. Nah, kemudian selanjutnya ini terkait dengan binary option. Nah, binary option ini sebetulnya kegiatannya tidak termasuk kegiatan di bawah pengawasan Bapepti ya, karena memang binary option ini dia hanya seperti tebak-tebakan gitu ya. Tebak-tebakan yang kita diminta untuk menebak suatu harga dengan kita ngebet ya, bet, memasang taruhan ya. Konteksnya memasang taruhan, kita prediksi apakah suatu aset tertentu, entah itu falas ataupun kripto, itu naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Bisa satu menit, kemudian bisa 5 menit, 10 menit, atau 30 menit. Nah, sederhananya adalah ini seperti judi ya. Jadi kita memasang A gitu. Kalau yang keluar hasilnya B, kita kalah gitu ya. Tapi kalau ternyata yang hasilnya benar A yang keluar, nah itu kita mendapatkan profit 80% ya. Infonya begitu 80%. Nah, karena apa? Karena dalam binary option ini tidak ada perdagangan, tidak ada barang yang diperdagangkan. Beda halnya dengan kita trading saham. Kalau kita trading saham, kita tentu sebagai owner ya, sebagai pemegang saham. Kalau kita belanja obligasi, itu kita sebagai kreditur di sana. Nah, kalau ini tidak ada keadaannya gitu. Jika kita sudah mengikuti terhadap itu ya. Oh, Halo, ya, sepertinya ya, putus ya Pak ya? ya tadi sepertinya sinyal agak, ya sekarang sudah kedengaran Pak Sudah ya Trianaga. Pak. Ya, Sampai mana terakhir tadi Pak? tadi sampai ini yang apa perdagangan atau judi itu.
Oke, Binary Sampai- option. sudah terlihat ya Pak ya? Sudah. Ya, ya. Jadi memang eh, entitas permasalahan binary option ini ada beberapa entitas ya. Ada Binomo, IQ Option, Olimtrade, Oxtrade, dan sebagainya. Dan ini sudah kita hentikan untuk Binomo itu dari 2019. Kalau Olimtrade itu sudah kita hentikan dari 2017. Tetapi memang semakin marah karena memang ini difasilitasi oleh yang namanya afiliator. Afiliator ini sebenarnya tenaga marketing ya, tenaga marketing dari platform tersebut yang memang tujuannya eh, untuk menarik member gitu. Jadi kami dari Satgas Waspada Investasi sudah memanggil 5 afiliator itu pada tanggal 10 dan 14 Februari, diantaranya adalah Indra Kens, kemudian Doni Salmana, terus Erwin Laisuman, Kenneth William, dan juga Vincent Raditya. Nah, kita sudah minta mereka untuk menghentikan kegiatan promosi, konten-kontennya juga sudah kita minta hapus, dan satu lagi ada beberapa dari mereka melakukan kegiatan ini ya, pelatihan trading. Nah, ini juga sudah kita hentikan karena memang pelatihan trading itu harus membutuhkan izin dari Bapepti. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka ini memang cukup meresahkan di masyarakat ya. Bahkan kita tahu berdasarkan informasi dari kepolisian juga, ternyata seorang Doni Salmanan itu dia juga tidak melakukan trading sebenarnya gitu. Tetapi dia memasarkan produk binary option ini dengan harapan ya tentu pasti banyak followersnya atau yang menonton kontennya dia ikut. Nah ini sangat sangat ini ya sangat eh, miris sekali karena korbannya cukup banyak. Kemudian selanjutnya ini permasalahan di robot trading. Ya. Nah, robot trading ini sebetulnya ada dua ya, ada dua yang memang kita tahu robot trading yang ada di Kementerian Perdagangan. Nah, ini dia memperoleh izin sebagai perusahaan penjualan langsung, gitu. Nah, OJK tidak mengatur dan mengawasi robot trading. Memang di pasar modal itu ada namanya robot advisor, tetapi itu melekat kepada manajer investasi atau anggota bursa. Tetapi mereka juga hanya mengakses risk profile dari calon investornya. Mereka tidak melakukan otomasi transaksi. Jadi contohnya nanti diakses. Kira-kira Bapak Ibu ini mau investasi tujuannya apa? Apakah Bapak tipikal yang moderate atau Bapak tipikal yang agresif, nanti akan diakses di sana sehingga itu menentukan nanti porsi dari instrumen yang akan Bapak beli. Gitu. Apakah nanti di pasar uang, di pasar saham, itu nanti akan diakses secara otomatis. Dan mereka juga tidak melakukan transaksi. Karena apa? Karena keputusan untuk melakukan jual atau beli itu ada di tangan investor. Ini perbedaan antara robot advisor dan juga robot trading. Nah, kalau robot trading yang sekarang yang sedang marak, ini dia memperoleh izin sebagai jual beli software ya. Dan ini beberapa modusnya. Nah, ini juga yang kita identifikasi. Yang pertama, yang pasti ada fixed income seperti yang tadi ya disampaikan. Kemudian juga ada bonus dari perekrutan anggota baru. Kemudian yang ketiga, yang ini juga diklaim tanpa resiko. Nah, robot trading ini pun dibedakan ya. Jadi dari beberapa pengaduan yang masuk ke Satgas, kerugian masyarakat itu dari robot trading ada dua sebetulnya. Yang pertama karena MC atau margin call, ya. Kemudian yang kedua ini karena SC atau scam, itu betul-betul penipuan ya. Jadi
uang yang diambil atau uang yang disetor itu ya diputar-putar aja. Jadi mereka melakukan Ponzi gitu. Tetapi kalau misalkan yang akibat MC, nah ini yang secara teknis harus dipahami gitu. Makanya untuk terjun ke dalam dunia robot trading itu kita nggak boleh ikut-ikutan. Memang harus dibekali dengan suatu pengetahuan atau pemahaman, minimal riset lah, belajar dulu gitu sebelum terjun. Kalau cuma fokusnya kepada profit, ya kita tidak akan melihat prosesnya seperti apa dan itu sangat berbahaya. Gitu. Ada beberapa entitas robot trading ilegal yang sudah kita hentikan. Nah, kurang lebih ada 19. Sini ada mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, ada Fahrenheit, kemudian ada ATG, ya, kemudian juga ada Royal Key, dan ada DNA Pro. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kemudian yang tidak kalah penting juga ini terkait dengan aset kripto. Nah, aset kripto ini memang di Indonesia ini masih diakui sebagai salah satu komoditi ya. Jadi aset kripto bukan sebagai alat pembayaran. Karena apa? Karena mata uang yang diakui oleh undang-undang di kita itu hanya rupiah. Gitu. Jadi aset kripto ini pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh Bapepti. Ada 17 exchanger lokal yang memang sudah memiliki izin dari Bapepti dan juga 229 koin yang diperdagangkan. Nah, permasalahannya adalah pembekalan terhadap pengetahuan mengenai aset kripto kepada investor atau calon investor ini masih sangat kurang. Sehingga banyak dari calon investor ini yang memang hanya ikut-ikutan. Kenapa? Karena tadi yang dijanjikan adalah return-nya, profit-nya. Nggak dijanjikan risiko. Padahal aset kripto namanya juga perdagangan. Itu kan bisa untung, bisa rugi. Gitu. Kalau tidak pas timingnya, ya kita pasti mengalami kerugian. Contohnya saja seperti yang baru kali ini eh, seorang artis ya, Anang itu kan meluncing ASICS token gitu ya. ASICS token itu pada saat launching itu di sekitar 60 ya. Nah, coba kalau sekarang harganya berapa? Hanya 12 ya, IDR 12. Nah, ini kan kalau yang tidak mengetahui kan pasti panik gitu. Dan tentunya memang harus betul-betul selektif dan kita paham resikonya karena dalam bisnis aset kripto atau dalam investasi aset kripto ini itu perlu pengetahuan dan analisa. Tidak hanya sebatas dari iming-iming yang dijanjikan. Karena banyak sekali memang modus-modus penawaran aset kripto ilegal ini yang ada di masyarakat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, edisi cash ya. Edisi cash ini dia menjual produk kripto namanya Dirham Coin. Dia menjanjikan 0,5% per hari. Akhirnya masuk proses hukum karena sudah kerugian dan terbukti bahwa memang koinnya nggak ada gitu ya. Kemudian LBC ini di Mataram. Ini juga sudah kita hentikan. Ada bonus-bonus 10% sampai dengan 5% dan reward-reward lainnya. Ini terjadi di Mataram yang memang yang beli kriptonya ini adalah petani gitu. Nah, ini kalau kita coba pikir ulang buat apa petani kemudian megang kripto gitu ya. Ini kan lucu ya, sesuatu yang sangat apa namanya eh, tidak mungkin sangat sangat memang kalau kita bilang ya sangat ini keji lah ya. Artinya mereka menawarkan produk-produk yang memang marketnya nggak sesuai gitu. Karena memang mereka tujuannya adalah melakukan scam. Mereka hanya ingin meraup keuntungan dari masyarakat-masyarakat yang nggak tahu. Ini merupakan kejahatan yang memang perlu kita berantas. Kemudian juga
satu lagi kita ada PT Regen Digital Indonesia ya, yang dulu sudah pernah kita hentikan di 3 November 2021. Ini dia menawarkan koin VD dan juga token VDX tanpa izin melalui skema member get member. Nah, ini juga sudah pernah kita hentikan. Nah, kripto ini memang salah satu instrumen yang memang tidak setiap orang itu harus benar-benar ikut ya, karena ini kan kalau kayak kita lihat ya, temennya beli kripto, dianya juga ikut-ikutan gitu, padahal dia nggak tahu. Apalagi yang digunakan adalah uang kebutuhan sehari-hari. Sehingga kalau loss, ini pastinya akan menimbulkan dampak bagi diri sendiri. Lain hal ketika ini digunakannya adalah uang dingin. Jadi ketika itu loss, karena kalau seorang trader itu seharusnya paham ya, ketika dia sudah loss ya dia akan menganalisa kesalahannya di mana dia loss, kemudian dia akan mengulangi supaya dia tidak loss. Tetapi kalau yang memang ini menggunakan uang-uang panas ya, uang-uang untuk kebutuhan sehari-hari, ya ini pasti akan stres. Karena apa? Karena operasional rumah tangganya pasti akan terganggu. Dan modus aset kripto ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan di negara Amerika pun yang memang sudah well literate, ini juga masih banyak masyarakat yang korban. Karena memang itu tadi, ada gap ya antara masyarakat yang terliterasi dengan yang sama sekali belum terliterasi. Kalau yang terliterasi ini biasanya memang dia cenderung mengharapkan iming-iming imbal hasil tinggi. Nah, masyarakat Amerika kan sudah cukup pintar, tetapi mereka bisa menjadi korban BitConnect, gitu ya, yang sekarang saat ini ditangani oleh Departemen Kehakiman US. Itu juga membawa banyak kerugian. Nah, memang perlu adanya riset atau penelitian terlebih dahulu. Sekiranya kita assess diri kita, saya ini kira-kira instrumen yang paling cocok untuk saya apa? Gitu. Kalau kira-kira misalkan saya tidak punya waktu untuk memantau, ya kita mungkin bisa milih produknya reksadana gitu, karena memang sudah dikelola oleh manajer investasi gitu. Atau memang kalau kita ingin sambil belajar gitu ya, ya kita tentu bisa melakukan kegiatan trading kripto di exchanger yang sudah berizin di Indonesia tentunya. Supaya apa? Supaya ketika ada apa-apa kita masih mendapatkan consumer protection, perlindungan konsumen. Gitu. Karena kalau kita mendepositkan uang kita di broker luar negeri atau di hal-hal yang memang entitas tidak memiliki izin, tentunya ketika kita mengalami kerugian, kita tidak bisa mendapatkan perlindungan gitu. Yang ada malah proses hukum pastinya. Nah, oke, Pak Robin, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai waspada investasi. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Amsal 13 ayat yang ke-11. Dikatakan, saudara, harta yang cepat diperoleh itu akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ternyata firman Tuhan dari dulu ini, zamannya Salomo juga sudah mengatakan hal seperti ini. Karena memang dari dulu orang itu memang mempunyai hati yang tamak. Ingin cepat-cepat kaya, ingin cepat-cepat seperti itu ya. Dan dikatakan bahwa harta yang cepat diperoleh itu akan berkurang. Nah, karena itu sebenarnya prinsip pertama yang juga seharusnya kita itu pegang di dalam kita itu ingin mencari nafkah hidup, mengumpulkan harta, kita mestinya memiliki prinsip ini. Yang pertama, cintailah proses daripada sekedar hasil. Oke. Karena hasil tanpa proses itu tidak akan bertahan lama. Ya. Justru dia akan merusak karakter kita. Sedangkan hasil dengan proses itu akan membuat kita tidak hanya sukses secara materi, tetapi kita juga akan sukses secara karakter. Kita pelan-pelan ya ngumpul sedikit demi sedikit itu membentuk karakter kita.
Jadi kesuksesan dari hasil tebak-tebakan itu ujung-ujungnya sebenarnya hanya akan mengecewakan. Okay. Sedangkan kesuksesan dari hasil keringat itu akan bertahan lama dan memberikan ada satu kepuasan tersendiri kepada kita. Jadi ini prinsip yang pertama, saudara. Cintailah proses daripada sekedar hasilnya aja. Tadi kan Bapak Triarga juga sudah menyampaikan bahwa kebanyakan orang gampang tertipu investasi ilegal itu karena apa? Karena lebih fokusnya kepada cuannya, kepada berapa persen yang akan didapat. 10% 1 bulan seperti itu, tanpa akhirnya berpikir dengan lebih jernih lagi, ya kan. Nah, karena itu mari kita sekarang mengganti orientasi kita, jangan hanya sekedar hasilnya, tapi ayo kita juga mau mencintai prosesnya. Kita pelan-pelan kumpulkan, itu ada satu kenikmatan tersendiri, saudara ya. Ingat, saudara, proses itu tidak mengkhianati hasil. Nah, ini prinsip yang pertama. Lalu prinsip yang kedua adalah jangan kita itu mencintai uang. 1 Timotius 6 ayat yang 10 mengatakan seperti ini. Karena akar segala kejahatan adalah apa, saudara? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi akar kejahatan bukan mencari uang, tetapi mencintai uang. Seperti itu. Kita tidak boleh hatinya mencintai uang. Oke? Saudara, percayalah saudara, orang-orang yang terlalu mencintai uang itu pada akhirnya akan menjadi antara 2 tipe orang ini. Orang bodoh atau enggak orang jahat. Selalu begitu. Antara 2 itu aja lah. Orang yang hatinya mencintai uang, dia akan menjadi orang yang bodoh. Ya, seperti sekarang kita lihat banyak korban-korban daripada investasi ilegal itu, atau orang jahat, orang yang dengan tega bisa menipu, menjebak orang dan sebagainya. Karena di hati orang yang cinta uang itu hanya ada rasa ego, perlahan akan kehilangan rasa kemanusiaannya. Di pikiran orang yang cinta uang hanyalah dirinya, kepentingannya, dan kemuliaannya. Mustahil orang yang cinta uang itu juga mencintai sesamanya, apalagi mencintai Tuhan. Dia mencintai sesamanya pun ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan dirinya. Karena itu saudara, kita tidak boleh menjadi orang yang cinta uang. Nah, sebaliknya kita harusnya menjadi, ini harus jadi prinsip kita. Kita bisa sama-sama baca, saudara. 1, 2, 3. Carilah uang, tetapi jangan cinta uang, saudara. Carilah uang, tapi dengan hati yang cinta Tuhan dan cinta manusia. Maka akal sehat kita, hati nurani kita, kemanusiaan kita itu akan tetap aman terjaga. Ya, saudara, jadi 2 prinsip ini ya, saudara. Tadi yang pertama adalah cintailah proses daripada sekedar hasil. Yang kedua, jangan cinta uang, tetapi cintailah Tuhan dan manusia. Dengan mempunyai pemikiran seperti ini, hati seperti ini, dan kita mencari uang, tentu kita akan menjadi orang-orang yang baik. So, saudara, kesimpulannya adalah yang pertama ini ya, carilah uang dengan cinta proses, enggak apa-apa jikalau terkadang butuh waktu lama. Saya kenal kok saudara, banyak orang yang sukses itu adalah hasil daripada dari nol, itu mungkin ada yang butuh bertahun-tahun, berbelasan tahun, atau bahkan berpuluh tahun, baru kemudian bisa menikmati hasil. It's okay, nggak apa-apa. Kemudian carilah uang dengan cinta Tuhan dan sesamamu. Maka kita akan menjadi orang yang benar-benar sukses. Gitu. Bukan hanya sukses secara materi, tetapi juga sukses secara kerohanian dan juga kemanusiaan kita. Jangan kita jadi orang yang hanya mau sukses secara materi. Kita didik anak kita. Jangan didik mereka, yang penting sukses kaya secara materi aja. Nggak boleh kalau kita hanya mendidik anak kita seperti itu. Kita mendidik mereka, kalian tuh tidak boleh hanya sukses secara materi, tapi kalian juga harus sukses secara kerohanian kalian dan juga kemanusiaan kalian.